sepengalaman kami, kalau pilih Bluebird itu dari bandara, dari Soekarno-Hatta Internasional, justru antreannya paling dikit itu justru kalau pilihnya yang mobil listrik. Kalau mobil konvensional antreannya banyak banget. Jadi mending kalian kalau nggak mau ngantri pakai yang listrik, lebih cepat. Terus ya ibaratnya nyobain mobil listrik lah ya. Nyobain BYD. Misalnya kalian udah pesen BYD tapi nggak bisa dapat ngerasain dijemput pakai BYD, bisa pakai ini. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami Reza RFR. Bagi kalian yang sudah memesan BYD Dolphin, BYD Atto, atau BYD Seal yang hingga sampai saat ini video tayang belum datang juga dan pengen ngerasain BYD terbaru kalian, kami punya solusi. Since pesanannya juga belum juga diantar, karena salah satu dari member kami juga pesan sampai sekarang belum diantar, kami punya solusi. Yes, karena sekarang BYD baru saja merefreshkan model yang menjadi kerjasama dengan Bluebird, yaitu adalah BYD E6 terbaru yang untuk jadi armada Bluebird ini. Yes! Seperti apa mobilnya dan kenapa memang sudah harus diganti? So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review BYD E6 Bluebird. Yes, ini adalah BYD E6 yang sejatinya memang sudah digunakan untuk mobil BYD E6 ini juga sudah digunakan Bluebird di generasi yang sebelumnya. Sudah pernah diperkenalkan sejak tahun 2019 lalu ya, yang artinya di 2024 ini sudah umurnya 5 tahun. Bahkan kemarin kami baru saja balik dari China, dari airport dan menggunakan mobil itu, kilometernya sudah tembus hampir 700.000, waktu itu di 680.000 kilometer. Wow. Jadi tanda yang membuktikan bahwa mobil ini lumayan reliable karena kalau di Indonesia kan memang kena kesannya stigma mobil jadiin taksi itu mobilnya jelek gitu, brand image-nya jelek. Tapi kalau di luar negeri, di Eropa, di China, mobil kalau udah bisa jadi taksi, artinya mobilnya itu sangat reliable. Dan itu kenapa mungkin BYD Indonesia sangat pede sekali untuk menjadikan BYD E6 ini untuk jadi armada taksi Bluebird, yang mana ini adalah armada taksi paling banyak dipakai di seluruh Indonesia. Oke, nah ini apa yang baru sih di BYD E6 terbaru ini? Sekarang kalau secara tampilan lebih jauh dibandingkan dengan hatchback. Kalau yang sebelumnya lebih ke arah hatchback, kalau ini sebenarnya lebih ke arah MPV. Dan bahkan kami lihat di komen-komen ketika mobil ini meluncur, banyak bilang kayak mobil Leo gitu ya, tampilannya sampingnya ya, dia kayak ala MPV. Dan in fact, memang ini ada yang versi long wheelbase-nya, itu dia bahkan ada yang varian 7-seater. Menarik sekali. Apakah dengan varian ini masuk ke Indonesia jadi pertanda bahwa yang varian 7-seater juga akan hadir? Nanti akan kita bahas. Oke, ini dia tampang depannya. Sekarang dia pakai bahasa desain yang garisnya melurus ya. Chrome-nya menyambung dari kiri ke kanan, lampunya sudah proyektor, bagus banget. Dia juga sudah ada lampu jauh-jauhnya juga. Tapi memang di bawah tidak ada fog lamp, dia ada segitiga gini saja gitu ya. Grillnya memang tidak ada grill sama sekali, dia dibuat rata karena memang ini mobil listrik, tidak perlu grill sama sekali. Di bawah ada tempat untuk pendinginan air radiatornya, jadi di bawah sini gitu. Nah, overall desain depannya memang sedikit kayak lebih pipih kesannya karena memang mobilnya makin panjang, tapi menurut kami sih jadi sedikit lebih modern. Dan yang membedakan dengan lineup BYD yang non untuk komersil seperti ini ya, untuk penumpang gini, itu logonya beda. Nah, kalau BYD yang baru kan logonya seperti ini. Nah, ini logonya masih menggunakan logo BYD lama dan warnanya agak kebiru-biruan. Itu yang bikin berbeda. Lanjut bagian samping, panjang dari mobil ini 4.695 mm. Dia jadi cukup panjang, artinya kalau secara panjang dia lebih panjang dibandingkan dengan kelas Expander dan kawan-kawan. Karena memang mobil listrik itu rata-rata butuh wheelbase yang lebih panjang gitu. Dia sudah ada keyless entry nih di sini, bagus. Spionnya sudah ada sen dan karena ini varian untuk taksi dia nggak dikasih kamera 360 ya, gitu. Ini ada logo Bluebird-nya di atas dan ini ada yang untuk logo daruratnya. Jadi kalau misalnya amit-amit supir taksinya diapa-apain, dia bisa nyalain itu, bagus. Dan velgnya dia menggunakan velg 21555 R17 17 inci dengan warna silver metal gini gitu. Oke, overall ya lagi-lagi kami bilang bahwa mobilnya bentuknya agak mirip Mobilio, ada yang bilang kemarin ya juga di komen-komen. Tapi sebenarnya bukan karena Mobilio, karena memang mobil ini ada yang versi long wheelbase dengan 7-seater gitu. Antara mobil ini akan masuk juga sebagai Bluebird sebagai 7-seater, kami nggak tahu, tapi pastinya sebenarnya ada ini yang varian 7-seaternya. Oh ya, tarif masuk pertama kali mobil ini buka pintu adalah di 10.000, jadi nanti tinggal kelipatan aja naik ke atas. Jadi tarif buka pintunya di 10.000. Jadi kalau kalian misalnya yang punya BYD sampai sekarang masih belum datang, tenang aja guys.
Kalian bisa nyobain dulu mobil ini. Oh ya, charging portnya nggak kayak Wuling. Dia sudah CCS Type 2, jadi dia sudah gampang banget mau di mana aja bisa. Dia sudah fast charging juga, support DC fast charging sampai 100 kW. Jadi cepat banget mobil ini. Untuk pengecasan nggak akan repot sama sekali. Lanjut belakang, dia sematkan kamera mundur, jadi untuk mempermudah untuk masuk-masuk gang. Kalau misalnya mau parkir bersama mobil ini juga mudah. Jadi kalau supir-supir Bluebird akan sangat memudahkan sekali. Dan bagasinya besar banget, karena ini varian 5 seater. Jadi bagasinya bisa gede banget di belakang sini. Ini kotak gitu shape. Jadi memang ini dipersiapkan agak panjang dikit, nanti akan 7 seater gitu. Jadi kalau kalian mau pulang dari bandara gitu ya, naik mobil ini akan sangat nyaman. Kami udah nyoba E6 yang lama aja, nyaman banget. Ini makin nyaman lagi. Kami lihat review-review di China pun BYD E6 yang baru itu lebih nyaman lagi ini. Dan ini terbukti nyaman. Ini bagasinya lega banget. Kita bisa lihat kerdus besar ini aja masuk dalam sempurna. Jadi kalau kalian mau bawa koper banyak, kalian pulang full 5 orang gitu ya, 4 orang, banyak orang, masih bisa bagasinya di sini. Tapi memang belum port tailgate pastinya. Oke, ini dia desain interior dari BYD E6 terbaru ini. Nih, kalian langsung tunjukkan bahwa dia sudah pakai lampu LED yang sudah di-diffuse gitu, jadi nggak perih di mata. Bagus. Leather kursinya semua sudah dari depan sampai belakang sudah leather. Tapi sayang memang tidak ada armrest sama sekali di sini, tapi ada 3 headrest. Jadi kalau kalian mau sampai 4 penumpang di belakang sini, pulang dari bandara gitu, dari airport, pakai mobil ini enak banget. Masih bisa. Karena sepengalaman kami, kalau pilih Bluebird itu dari bandara, dari Soekarno-Hatta Internasional, justru antriannya paling dikit itu justru kalau pilihnya yang mobil listrik. Kalau mobil konvensional antriannya banyak banget. Jadi mending kalian kalau nggak mau ngantri, pakai yang listrik. Lebih cepat, terus ya ibaratnya nyobain mobil listrik lah ya. Nyobain BYD. Misalnya kalian udah pesen BYD tapi nggak bisa dapat ngerasain dijemput pakai BYD, bisa pakai mobil ini. Gitu. Leathernya enak banget, empuk. Cushionnya tuh empuk banget, even sampai di tengah loh. Karena mungkin dia nggak ada armrest ya, jadi di tengah tuh jadi empuk banget rasanya. Wah, ini enak banget sih. Nyaman banget, empuk. Legroom wise, tinggi kami 175 cm. Ini legroomnya gede banget. Set. Ada sekitar 13 jari di belakang sini. Dan surprisingly mungkin BYD udah makin cerdas ya. Kalau yang kemarin itu E6-nya dia lebih jongkok di belakang sini, dan karena kapasitas baterainya lebih intrusif ke kabin. Sekarang sudah lebih tertopang nih paha kami. Jadi lebih enak lagi gitu. Wow. Di belakang juga sudah ada soket AC dan juga ada soket USB-A 2 di belakang sini. Jadi bisa menopang gadget kalian dengan baik. Terus di door trim juga atas tuh sudah ya masih plastik, tapi yang bawah yang tersentuh tangan sudah leather. Jadi akan meningkatkan kenyamanan kalian ketika disupirin pakai mobil ini gitu. Oke, kita lihat bagian depan. Oke, ini dia desain interior depannya. Ya, desainnya memang bukan kayak BYD tipikal yang dijual secara untuk komersil, untuk konsumer ya. Yang mana layarnya 15,6 bisa diputar gitu ya. Enggak, ini layar besar aja. Layarnya sekitar 10,5 inci, nggak terlalu besar, tapi memang sudah lumayan lengkap fiturnya. Dia juga sudah, ini Optitron speedometernya, dan di tengah ada MID yang sangat besar untuk memantau kondisi listrik dari mobil ini gitu. Tuas transmisinya dia diputar, P-nya ditekan, R-nya diputar ke kiri, N tengah, D-nya kanan gitu. Dia sudah electric parking brake juga, bagus. Dia sudah ada pengaturan AC di sini, mode Eco, mode High dan Low, dan dia juga sudah ada pengaturan untuk Argo-nya nih, Argo Bluebird ada di sini. Jadi kalau kalian buka pertama kali itu adalah 10.000 gitu. Untuk pengaturan kursi depan penumpang yang kiri itu dia masih manual, depan kanan untuk driver juga masih manual. Tapi sayang memang karena ini model untuk yang variant base ya, dan juga untuk taksi gitu, dia tidak disematkan cruise control atau ADAS apapun. Dia hanya ada untuk pengaturan MID dan juga speedometer saja. Ini armrestnya sudah keren ya, kulit dan solid banget loh ini. Jujur aja menurut kami. Dan ini sudah ada soket-soket USB di dalam sini dan 12 volt soket. Gitu. Pengaturan dia bisa tilt dan teleskopik guys. Wow, bagus ya. Dan juga bisa head adjuster dan juga maju mundur. Lampunya sama seperti belakang, sudah diffuse juga lampu LED di depan, tapi saya memang kacanya hanya ada kaca saja, sun visor-nya tidak ada lampu sama sekali gitu. Overall sih menurut kami ini akan menjadi tantangan serius untuk BYD di generasi keduanya E6 yang jadi taksi ini. Apakah bisa se-reliable yang generasi pertamanya dan bisa setahan banting itu, karena jujur aja selama 5 tahun pemakaiannya kami tanya, dan kemarin kami baru nyoba juga, itu di 680.000 km, hampir 700.000 km. Artinya mobilnya sangat reliable,
Apakah ini bisa se-reliable yang digantikannya? Dan apakah ini jalan masuk dari versi 7-seater-nya? Nanti kita lihat. Ya, ini dia BYD E6, taksi armada Bluebird yang terbaru yang menggantikan mobil yang juga sudah ada kemarin selama ini sudah menjadi armada BYD. Yes, mobil yang digantikannya sangat punya reputasi sangat baik, reliable, nyaman, kami sangat senang banget. Dan karena mobil EV ya, khusus antrean mobil EV kalau misalnya kalian dari Soekarno-Hatta itu lebih less ngantri dibandingkan dengan yang varian bensin. Jadi lebih menarik untuk dipilih sebagai opsi transportasi kalian dari bandara menuju ke rumah kalian, gitu. Nah, dengan mobil baru ini, menurut kami ini adalah bukti keseriusan BYD bahwa mereka pede dengan reliability dari model-model mereka. Terbukti, kalau mobil menjadi taksi biasanya harus punya kekuatan reliability, durability yang sangat baik karena mobilnya dipakai ratusan ribu kilometer, bahkan bisa sampai hampir 1 juta kilometer. Dan dengan BYD E6 ini, mereka seperti kayak pengen menunjukkan bahwa sistem baterainya, yang mana baterainya itu adalah LFP juga, kapasitasnya 71,7 kWh, bisa berjalankan mobil ini sampai 522 km sekali jalan. Artinya mobil ini juga semakin menyenangkan sekali untuk menjadi moda transportasi kalian untuk bepergian. Jadi bagian yang belum pernah udah pesan BYD nih, atau pengen ngerasain BYD dulu sebelum akhirnya punya di garasi kalian, cobain dulu aja ini. Toh buka pintu aja tarifnya cuma 10.000 kok, gitu. Masih oke banget. Dan untuk tenaga, mobil ini tenaganya di 95 PS dan torsinya dia di 180 Nm. Memang bukan untuk kebut-kebutan, tapi untuk nyaman-nyamanan. Karena kami bisa assure kalian, mobil ini sangat nyaman dan sangat reliable sekali. Oke CVT, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Memang juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia, dan bagi kalian tertarik untuk meminang BYD yang sudah dijual, kesan BYD yang sudah dijual bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Oke, kami Reza Rever pamit dari PEVS. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.